Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Menjadi yang spesial dan utama, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, menjadi sesuatu yang spesial dan utama pasti menjadi kesukaan dari setiap kita. Ya, kalau kita seorang wanita, maka kita ingin menjadi spesial di hadapan pasangan pria kita. Apakah itu pacar, apakah itu suami, maka kita ingin dijadikan seseorang yang spesial bagi orang yang kita sayangi. Dan kita juga mau menjadi orang yang diutamakan, tidak mau menjadi orang yang dinomor duakan, di nomor 3 dan seterusnya. Karena itu memang wajar sebagai orang yang mengasihi dan dikasihi, maka menjadi spesial dan utama merupakan hal yang sangat diinginkan. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menjadi spesial sebagaimana dalam nats yang sudah saya bacakan tadi. Bangsa Israel dan Yehuda, mereka adalah orang-orang spesial di hadapan Allah setelah mereka kembali dari pembuangan, dan saat ini mereka berada di kampung halaman mereka, di mana mereka telah berusaha untuk mendirikan kembali tembok-tembok, mendirikan kembali bait suci, mendirikan kembali rumah-rumah mereka, dan mereka sangat berharap Tuhan tetap menganugerahkan berkat dan karunia-Nya kepada mereka. Dan dalam nats ini dinyatakan bagaimana mereka akan dijadikan sesuatu yang spesial. Kenapa saya pilih judul ini menjadi sesuatu yang spesial dan utama? Karena saya lihat dikatakan dalam nats ini, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bagaimana berbicara tentang mahkota? Mahkota adalah lambang kekuasaan, legitimasi, dan juga keabadian, kejayaan, dan kemakmuran dalam sebuah kerajaan, dan itu digunakan oleh seorang raja di atas kepalanya. Lalu dikatakan kemudian juga bagaimana orang-orang Israel akan menjadi serban di kerajaan di tangan Allahmu. Serban juga merupakan bagian yang menutup kepala dari seseorang, dan hal itu digunakan oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah, di Mesopotamia. Dan kalau kita tahu saat ini lebih banyak digunakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari India, yang menutup kepala mereka dengan serban atau sorban. Dan ini sangat berguna, menyatakan bagaimana berharganya orang-orang Israel dan Yehuda di hadapan Allah. Bagaimana berharganya kita di hadapan Allah, sehingga Dia menganggap kita mahkota dan juga serban. Karena itu Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini boleh menguatkan kita, mengampukan kita bagaimana spesialnya kita di hadapan Allah. Sebagai orang-orang spesial, maka tempatkan pula diri kita menjadi orang yang spesial, yang kelakuannya, perilakunya, karakternya juga menjadi orang yang spesial. Karena Allah sendiri menganggap kita spesial. Bagaimana dengan kita? Timbal baliknya kepada kita. Apakah kita menganggap Tuhan juga spesial dan utama? Itu yang perlu kita renungkan dan kita pelajari pada renungan hari ini. Kalau kita sudah dianggap spesial oleh Allah, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita pun membuat Allah menjadi spesial. Dan sebagai orang yang spesial dan utama, maka kita pun harus menempatkan Dia di tempat yang terutama. Bangun pagi pada pagi hari ini, kita sedang mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, sehingga sebagai pribadi yang kita anggap spesial, Dia sedang berbicara kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita akan kesalahan dan dosa kita, dan siap untuk memberkati hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kita sebagai orang-orang yang spesial dan utama, dan
menjadikan Tuhan pula menjadi pribadi yang spesial dan utama dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.